pertemuan kedua kelas parenting online Kepoin Proju Media yang alhamdulillah ini untuk hari kedua membahas tema amanah setelah anak balik. Nah, ini sebelum nanti kita mulai membahas materinya, saya mengingatkan beberapa hal, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bahwa bagi yang belum bergabung dengan grup WhatsApp yang diadakan atau dibuat oleh panitia, nanti sekali lagi bisa ngontak panitia. Kemudian adab yang kita ingatkan sekali lagi ketika kelas ini berlangsung, setunggal silahkan mari kita terus-menerus meluruskan niat agar majelis ini insya Allah diberkahi, kita menuntut ilmu lillahi ta'ala, dan kita niatkan juga untuk mengamalkan sekuat kemampuan kita apa-apa kemarin juga itu. Kemungkinan ini ya Ustaz ya, untuk kali ini kita perbanyak tanya jawab ya, karena kemarin sudah banyak pertanyaan, alhamdulillah sudah dihimpun oleh panitia. Bagi yang mau menyusulkan pertanyaan boleh. Kalau umpamanya pertanyaan Bapak Ibu hadirin belum bisa dijawab semua di kelas kita malam ini, insya Allah akan dijawab melalui tulisan atau video yang akan kita upload, insya Allah satu diantaranya di Instagram Kepoin Proju. Nah, insya Allah. Iya, Kepoin Proju nanti akan diinformasikan Instagramnya, alamatnya di mana, sehingga nanti diharapkan semoga bisa setiap pekan minimal satu ada video atau ada tulisan untuk membahas tema atau untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Oke, kemudian kamera kalau memungkinkan silahkan di-on-kan. Insya Allah kita akan segera mulai materi, membahas materi amanah setelah anak balik setelah ini ya. Oke, sudah memungkinkan ya ini Bapak Ibu ya, bismillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Sekali lagi selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Senang sekali pada malam ini kita bisa berjumpa dalam temu kedua Kepoin kelas parenting online Proju Media, membahas amanah setelah anak balik bersama Ustadz Muhammad Fauziul Adzim. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ini kelihatan tambah fresh ya kalau. Nah Ustadz, ini kita kemarin sudah membahas baliknya ya, balik, kemudian alamatul bulugh, tanda-tanda balik, kemudian sampai juga kita sudah membahas kalau sudah balik lalu konsekuensinya apa gitu ya. Kita sempat bahas tentang kolam. Nah, kemudian ada kolam taklif. Nah, itu rupanya jadi pertanyaan. Ada beberapa yang menanyakan taklif itu apa? Kan ketika kemarin membincang soal soal balik, kita sebutkan secara bahasa maknanya sampai, kemudian secara istilah maknanya begini. Ini kok tiba-tiba, sebenarnya bukan tiba-tiba ya. Saya merasa bahwa memang gandengannya kan gitu, karena seseorang itu disebut mukallaf apabila dia sudah balik. Kemudian dia itu Muslim ya. Dan kemudian yang ketiga itu dia berakal dalam makna tidak gila. Nah, artinya sebenarnya balik dengan mukallaf itu tidak persis sama ya? Tidak persis sama. Nah, rupanya muncul konsekuensi hukum berkenaan dengan pahala. Kemudian ada qalamul iqab. Ya, ini berkenaan dengan sanksi, berkenaan dengan hukuman gitu ya. Dan qalamul mutlafat. yang penggantian kalau ada anak kecil merusakkan barang orang lain pun, sehingga kita kemarin sempat berbincang ya bahwa ini anak kecil saja, balita main di rumah
orang, kita ajak bertamu, tetap kita perlu perhatikan. Kenapa? Karena kalau dia merusak itu, dia secara pada diri anak itu yang balita ini, memang dia tidak dapat dihukum. Tetapi karena ini merupakan bagian dari qalamul dhaman, maka tetap ada penggantian itu. Apalagi kalau dia tidak gila dan sudah balik gitu. Nah, iya. Nah, lalu terus ada pertanyaan, loh kalau gitu taklifnya itu apa? Taklif itu apa? Kemarin balik kita sebutkan secara bahasa apa? Nah, secara bahasa taklif itu bermakna ilzamu ma fihi kulfatun. Jadi membebani sesuatu, pembebanan sesuatu yang ada kesukaran di dalamnya. Jadi kalau nggak ada kesulitannya, nggak ada nggak ada kulfahnya, nggak ada sesuatu yang membuat ini harus dikerjakan sungguh-sungguh, ya itu bukan pembebanan namanya juga pembebanan ya. Tetapi secara istilah itu taklif itu apa sih? Taklif itu apa? Karena tadi secara bahasa itu kita penting mengetahui, penting memahami maknanya secara bahasa, tetapi kita tidak bisa mengacu hanya pada makna secara bahasa. Iya. Sama seperti balik kemarin tadi. Artinya ada makna secara bahasa yang artinya sampai. Tetapi kan ada makna yang lebih kita utamakan daripada sekedar bahkan sebenarnya bukan kita utamakan, melainkan kalau tidak dimaknai begitu runyam. Contoh ini yang di luar soal taklif ya. Fitrah itu secara bahasa berarti penciptaan. Yang di dalam Al-Qur'anul Karim disebut beberapa dan hanya satu-satunya yang disebutkan secara istilah hanyalah di Quran surat Al-Rum ayat 30. Fitratallahillati fatara. Fatara ini penyebutan kata fitrah dalam makna secara bahasa. Nah, kalau kita ini berhenti pada bahasa, maka justru bisa rancu, bisa melenceng. Sholat, sholawat, gitu ya. Ini maknanya bisa doa. Sholat sendiri itu nanti misalnya kalau kita gegabah memaknai, nanti orang bisa mengatakan sholawat itu berarti ini kan jamak dari sholat. Sehingga seolah-olah kalau sudah sholawatan itu nggak perlu sholat, itu kan bahaya. Karena sholat itu sendiri merupakan peristilahan yang sudah jelas ruang lingkupnya, tata caranya dari awal hingga akhir. Begitu pula nanti yang lain-lain. Sodak itu bisa bermakna sodakoh, bisa bermakna mas kawin, bisa bermakna zakat. Artinya kita perlu memahami makna istilah itu agar kita tepat dalam menyiapkan diri melakukan tindakan itu. Tadi fitrah itu yang paling banyak sekarang ini saya memperhatikan yang paling banyak disalahpahami. Sehingga orang mengatakan, Ustaz, kalau anak yang fitrahnya begini bagaimana? Oh, yang dimaksud pasti bukan fitrah. Atau misalnya ya fitrahnya perempuan beda dengan fitrahnya laki-laki. Nah, ini seringkali yang dimaksud adalah tabiatul mar'ah atau tabiatul rijal. Padahal tabiat itu beda dengan berbeda, fitrah, ya? Walaupun secara bahasa istijmar dalam fikih berarti bebersih, istinja tanpa air. Tapi istijmar dalam istilah berkenaan dengan tib itu berarti tabakhur bil'ud. Berwangi dengan membakar gaharu. Kayak ini ya, kayu ini ya. Nah, ya Masya Allah. Ya. Cuma kita nggak bakar ini.
Jadi istilahnya sama-sama sumbernya dari hadis yang sahih. Disebutkan dalam Sahih Muslim, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari. Begitu pula nanti berkenaan dengan taklif ini. Ya. Itu bifi'lil mukallaf. Jadi apa namanya? Ya terkait dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf. Ya. Ini makna syar'inya. Makna syar'i. Dari taklif tadi. Makna ya. Nah. Itu berkenaan dengan apa namanya, apakah berupa tuntutan perintah dan larangan, ataukah itu pilihan takhyir, dari kan at-takhyiri. Merupakan sesuatu yang sifatnya wadai, yakni datangnya kewajiban itu apabila telah datang bulan Ramadan. Jadi puasanya itu tidak bisa disamakan dengan artinya kalau belum datang bulan Ramadan ya belum wajib puasa. Jadi misalnya Ramadan, kita nggak bisa. Ini kan kayaknya, wah ini Ramadannya pas musim panas. Gimana kalau kita majukan saja gitu? Atau misalnya, wah ini biar pahalanya lebih banyak, kita ambil di musim panas saja biar tantangannya lebih besar. Nggak bisa, gitu ya. Itu contoh-contoh ya, contoh-contoh bahwa taklif itu secara istilah maknanya adalah khitab dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan manusia, ya dalam hal ini kalau tadi taklif manusianya berarti yang terkena mukallaf. Berkenaan dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf, apakah berupa tuntutan, yakni tuntutan itu bisa berupa perintah maupun larangan, ataukah pilihan takhyir, at-takhyiri au al-wadai, atau wadai, yakni menetapkan sesuatu berdasarkan faktor-faktor lain. Nah, itu tadi adalah definisi, itu tadi adalah pengertian taklif secara istilah, ya. Lalu kalau begitu, lalu dari sini kita menjadi paham. Jadi kalau tadi itu taklifnya, orang yang dikenai taklif itu orang yang dikenai taklif itu namanya mukallaf. Nah, untuk berarti yang dikenai pembebanan oleh Allah Ta'ala itu namanya mukallaf. Nah, seseorang itu menjadi mukallaf untuk menyegarkan kembali yang kemarin itu, selama dia muslim dan dia tidak gila, maka dia itu otomatis menjadi mukallaf jika dia sudah ihtilam, dia sudah mimpi basah, walaupun umurnya belum 15 tahun. Atau kalau tanda-tanda primernya ihtilam tidak, kemudian kalau perempuan menstruasi juga tidak, tapi umurnya sudah masuk 15 tahun, sudah sempurna 15 tahun Qamariyah, dan itu nggak sampai 15 tahun Syamsiyah, berarti dia itu dia itu sudah mukallaf. Nah, agar kita mendapatkan, tema kita kan tentang balik ya, agar kita itu mendapatkan gambaran yang lebih utuh berkenaan dengan balik ini, mari kita perhatikan kata balaghah yang berhubungan dengan pembicaraan kita malam ini, karena balik
Al-Quran sendiri kan ada yang maknanya secara bahasa ya, ada di beberapa tempat. Dan menariknya 3 di antaranya diikuti kata asyuddah. Asyuddah. Hatta balagha asyuddahu gitu ya. Hatta balagha asyuddahu. Lalu diikuti yang kalau di dalam Quran surat Yusuf ya, surat Yusuf ayat 22 itu diikuti atainahu hukman wa ilman. Yang ini juga mengandung pelajaran bahwa ternyata balik itu tidak langsung orang itu hukman wa ilman, apalagi hukman, karena hukman di sini mana kenabian ya. Tidak langsung dia itu memiliki kapasitas ilmu. Ini ada ungkapan balagha asuddah. Balagha asuddah itu menunjukkan penekanan mengenai asuddah yang nanti kita insya Allah akan akan kita bahas berkenaan dengan itu. Artinya di sini ada amanah, tapi mari kita lanjutkan dulu perbincangan kita mengenai ayat-ayat yang di dalamnya itu ada kata balaghah, baligh. Dalam ini redaksinya menggunakan kata balaghah, baligh yang maknanya adalah makna syar'i. Nah, ada kata kunci di penggalan ayat tadi, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman. Jadi kami memberikannya hukman yang bermakna kenabian. Bermakna kenabian. Alias diangkat sebagai nabi. Wa ilman, dan ilmu. Itu jelas bukan menunjukkan usia belasan tahun. Ini kan berkenaan dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu diangkat sebagai rasul di atas usia 30 tahun. Artinya balik di sini bukan walaupun kaitannya dengan syariat, bukan berarti bahwa anak itu begitu mimpi basah sudah sempurna. Ya. Nah, kita juga mendapati di ayat yang lain yang awalnya juga sama, walamma balagha asyuddahu wastawa. Nah, berikutnya juga sama, atainahu hukman wa ilman. Ini berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Yakni, kalau tadi itu yang di surat Yusuf, saya lebih memilih menggunakan diksi dan setelah sampai pada masa asuddah. Karena asuddah ini peristilahan yang penting untuk kita perhatikan juga ya. Kami memberikannya hikmah, yakni kenabian, diangkat sebagai nabi, wa ilman, dan ilmu. Nah, pada ayat berikutnya, yakni berkenaan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, dan setelah ia sampai masa asuddah dan sempurna akalnya. Sempurna akalnya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau anak itu baru balik, baru mimpi, kan dihukumi balik. Dan ketika sudah balik itu dia dihukumi berakal. Selama dia tidak gila. Bukan berarti akal di sini sebagaimana kita bahas tadi kemarin itu bukan berarti disebut berakal itu sudah memiliki kapasitas intelektual yang hebat, tidak. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 14 itu pun kita mendapatkan pelajaran betapa seorang nabi yang ini betul-betul dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala itu disempurnakan akalnya itu pada saat sudah mencapai masa asuddah. Yang asuddahnya ini di awal apa di tengah apa di akhir. Gitu. Kami berikan kepadanya hukman wa ilman. Kami berikan kepadanya hikmah, yakni kenabian, diangkat sebagai nabi. Dan Musa alaihissalam itu diangkat sebagai nabi usia berapa tahun itu? Jelas bukan belasan tahun ya. Jelas bukan belasan tahun. Dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini tadi bahwa penyempurnaannya itu beriringan dengan kata kunci hukman wa ilman tadi.
Dan dari sirah kita mengetahui bahwa Nabiullah Musa alaihissalam itu diangkat sebagai Rasul usia 40 tahun. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Nah, ya. artinya di sini ada proses. Sehingga ketika seorang anak itu di usia 15 tahun, di usia 18 tahun, di usia 20 tahun belum menampakkan kesempurnaan, bukan berarti ini nggak berakal. Gitu. Nggak berakal. Kata akal itu kan berarti sesuatu yang telah diberikan, gitu kan? Artinya bukan sesuatu yang sedang ongoing, ya, sedang berlangsung, tapi telah. Nah, sementara kita memperhatikan di sini bahwa sempurna akalnya itu bukan di usia itu. Ini perlu kita perhatikan karena kalau kita tergesa-gesa misalnya, oh sahabat ini pada usia sekian bisa, itu gambaran umum atau sifatnya eksepsional, perkecualian. Itu kalau memang perkecualian. Apalagi jika tidak bersesuaian dengan sejarahnya. Contohnya Usama bin Zaid yang kemarin kita singgung itu. Usama bin Zaid menjadi panglima itu bukan karir militer. Bukan. Bahkan kita ingat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh, Masya Allah, Umar bin Khattab ini orang yang sangat kuat keyakinannya, sangat kuat keimanannya. Sangat kuat keimanannya kepada Rasulullah Muhammad SAW dan amat sangat besar kecintaannya. Tetapi ketika beliau SAW itu memutuskan, menetapkan Usama bin Zaid menjadi panglima dan Rasulullah saat sedang sakit, dan kemudian setelah itu beliau pingsan, ketika terbangun apa yang dilakukan oleh beliau SAW? Satu dianya meminta untuk diberangkatkan itu ya. Satu di antaranya itu artinya penunjukan, bahasanya kan penunjukan Usama. Ini masih sudah diterima oleh para sahabat. Termasuk sahabat Umar bin Khattab ya. Termasuk sahabat Umar bin Khattab dan yang semisal gitu ya. Ringkasnya kan setelah beliau SAW wafat, lalu tampuk kepemimpinan itu diamanahkan, diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Loh, kok ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu menunjuk Usama. Tetapi kenapa menunjuk? Ini kan jadi pertanyaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata beliau menunjuk itu bukan karena ini orang capable, tidak. Kalau senioritas lebih banyak yang senior. Iya. Kalau kemampuan lebih banyak yang dikenal kemampuannya di atas Usama waktu Justru itu. Kan? Ketika itu kita mendapatkan pelajaran. Para sahabat itu sampai-sampai ada yang khawatir jangan-jangan kan Rasul sakit. Tetapi kan diteguhkan oleh yang lain bahwa beliau SAW itu tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu, tidak dengan hawa nafsunya. Walaupun beliau sedang sakit, walaupun beliau sampai pingsan, ringkasnya itu menandakan keimanan yang kokoh dari Abu Bakar As-Siddiq pada satu sisi, pada sisi lain artinya penunjukan penetapan Usama bin Zaid itu bahkan yang memang sudah kenyang pengalaman militernya pun bahkan sebentar dulu ini kok Usama yang ditunjuk ini gimana ini? Seakan ujuk-ujuk ya. Artinya kembali lagi itu menunjukkan bahwa sosok yang hebat ini ketika kita tinjau dalam sejarah ternyata tidak demikian. Kita perlu meluruskan agar kita dapat mengambil pelajaran secara utuh. Dan ternyata Masya Allah ketika betul-betul mengikuti dan pertimbangannya sekali lagi bukan pertimbangan strategi, pertimbangannya adalah Rasulullah suruh ikuti. Masya Allah. Dan ternyata itulah barokahnya itu ya. Nah, kita juga menjumpai sekali lagi kata asuddah yang mengikuti kata balik tadi di ayat yang lain, hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sehingga apabila telah sampai pada masa asuddah dan dia telah mencapai usia 40 tahun. Ini dalam Quran surat Al-Ahqaf ya. Dan
wallahu a'lam bishawab yang saya perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim yang paling banyak itu adalah 3 kali itu adalah kata balagha itu diikuti dengan asuddah. Apakah ada yang lain? Ada. Dan ini semuanya merupakan petunjuk-petunjuk penting mengenai apa yang perlu kita upayakan, perlu kita wujudkan pada diri anak kita begitu mereka balik melalui proses yang terencana. Ya, artinya tidak tiba-tiba. Dan dalam hal ini sebagian orang mengatakan, anak sekarang itu begini. Tapi pertanyaannya, itu persoalannya pada anaknya atau pada kita? HP ini bisa nggak untuk diinstal Quran? Bisa, gitu ya. Nah, artinya ini hardware-nya sudah siap. Kalau kemudian tidak diinstal, itu yang masalah bukan HP-nya, tetapi karena nggak diinstal. Anak sudah balik, dihukumi berakal, nggak disiapkan. Sehingga dia pada saat mencapai usia itu, kemudian dia masih belum memiliki kapasitas, itu bukan karena dia tidak berakal, tetapi karena orang tua atau pendidiknya salah. Berat orang sakit salah kasih obat itu, ya diikuti dengan hulum. Wa idza balaghal atfalu minkumul hulum. Nah, dan apabila anak-anakmu telah sampai pada umur al-hulum, yang sebagiannya memaknainya sebagai balik, dan sebagainya maknanya sebagai apabila telah sampai pada umur wajib minta izin. Tetapi wajib minta izin ini kita perlu cek itu terjemahan atau penafsiran. Nah, karena dalam beberapa kasus kita jumpai ya, sebenarnya bukan terjemahannya melainkan penafsiran. Nah, kita perlu pisahkan. Maka hendaklah mereka meminta izin. Falyasta'dzanu, itu berarti tadi bukan minta izin, karena ini kan perintah untuk minta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di sini ada diikuti dengan kata al-hulum. Nanti insya Allah kita akan bahas pelan-pelan. Mudah-mudahan waktunya mencukupi, karena saya sambil lihat, wah sudah hampir 8:30. Sementara ini baru sedikit yang kita sebutkan. Lalu berikutnya, walamma balagha ma'ahu sa'ya. Jadi al-hulum, asyuddah, kemudian al-hulum, sekarang as-sa'ya. As-suddah yang disebutkan 3 kali, al-hulum ini berbeda dengan asuddah ya, tidak sebanyak itu. Kemudian yang berikutnya adalah as-sa'ya. Maka tatkala anak itu dalam hal ini yang dimaksud adalah Ismail alaihissalam telah sampai pada umur sanggup as-sa'ya. As-sa'ya bersama-sama dengan Ibrahim dalam hal ini. Ini dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Nah, dari sini kita mendapati ada 3 kata kunci yang perlu kita perhatikan. Sekaligus kita upayakan. Kenapa saya menyebut mengupayakan? Karena kalau memperhatikan pelajaran dari ayat-ayat yang menggunakan kata balagha tersebut, menunjukkan bahwa tidak semuanya, tidak semua hal itu serta-merta melekat pada diri anak-anak kita begitu mereka balik. Begitu mereka balik. Nah, misalnya tadi atainahu hukman wa ilman. Artinya ini kan baliknya katakanlah usia 15 tahun. Ini kan tidak langsung saat itu. Atau kalau tadi ya 15 tahun bisa juga sebenarnya baliknya kan seperti kita bahas sebelum 15 tahun ya. Iya, kalau di Safinatun Najah malah ditunjukkan kan 9 gitu ya. Tahun. Artinya 9 tahun atau 10 tahun atau 12 tahun atau 15 tahun balik itu nggak otomatis dia punya kemampuan ya, tidak punya kemampuan apa tadi al-hulum maupun apalagi asyuddah ya. Iya. Ya, artinya itu sesuatu yang memang berproses dan perlu kita siapkan.
Nah, contohnya kemarin kita juga sempat menukil hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Imam Abu Dawud berkenaan dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada perempuan yang lebih mulia dibanding Ibunda Aisyah. Kalau kita ukur dari orang-orang zaman sekarang ini, bahkan orang-orang di zaman itu ya, yang artinya apakah ada yang melampauinya? Jelas, yakni perempuan-perempuan yang telah disebutkan secara khusus sebagai pemuka ahli surga. Para 4 wanita pemuka surga. Ya, ada Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ada Ibunda Fatimah, putrinya beliau, Fatimah binti Fatimah Az-Zahra. Ya. Lalu ada Maryam dan Asyah binti istri Fir'aun. Asyah istri Fir'aun. Ya. Artinya di sini ya 4 ini memang puncaknya, top ya, puncaknya, sehingga ini dapat diambil sebagai pelajaran, tapi ini bukan parameter normal. Nah, jangan sampai salah dosis itu. Iya. Nah, yang paling sering disebut adalah as-suddah, yang sering dimaknai dewasa. Sebagian memaknai dewasa, tapi as-suddah itu apa sih? As-suddah itu, ungkapan as-suddah itu menunjukkan masa ketika seseorang berada pada puncak berhimpunnya segala kekuatan, kuat fisiknya, kuat psikisnya, non fisiknya, emosinya, nalarnya. Emosi jangan selalu dimaknai negatif, karena emosi itu baik-baik saja. Yang nggak baik itu kan contohnya bau. Nah, kita menggunakan minyak wangi itu untuk mendapatkan bau. Cuma karena sering mengatakan bau, jadi bau sehingga berkonotasi negatif ya. Kemudian semangat, himmah dan sebagainya. Artinya ya tadi ya. Satu di antara tugas orang tua ketika anak itu balik adalah membimbing anak ini agar bisa mencapai asyuddahnya. Asuddah yang kalau kita perhatikan dari pembahasan para ulama, termasuk nanti yang hal penting itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ialah berkenaan dengan himmah. Himmahnya dulu. Himmah itu apa ya? Himmah itu kadang ada yang menerjemahkan sebagai semangat, ada yang menerjemahkannya sebagai cita-cita, tetapi rasa-rasanya tidak terlalu tepat juga. Karena misalnya kita menjumpai dalam ungkapan al-matlubul a'la mauqufun husuluhu ala himmatin aliyah wa niyatin sahihah. Jadi cita-cita yang tinggi itu bergantung kepada himmah aliyah, himmah yang sangat tinggi, dan niat yang sahih. Nah, tapi makanya saya tadi itu agak risau. Apa yang hendak saya perbincangkan di malam hari ini? Karena rupanya selain pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihimpun yang sangat banyak, ada juga bermunculan pertanyaan lain yang tidak melalui panitia begitu ya. Masya Allah, ternyata memang banyak hal yang masih perlu kita perbincangkan pelan-pelan begitu. Nah, mari kita kembali kepada as-suddah tadi. Jika di masa ini benar-benar dipenuhi dengan daya juang tinggi, kalau masa itu, ini kan masa puncak-puncaknya. Jadi kalau masa puncak-puncaknya, masa paling kuat itu dia itu satset. Maka artinya nanti ketika masa itu ardhalil umur, kembali seperti ya, atau yang lebih netral ya, bukan lebih netral. Ada sebutan misalnya sebutan yang digunakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengenai ketika mengingatkan mengenai kedurhakaan orang tua, itu jadi syaikhan kabiran. Ya sudah tua, renta, sudah tua banget itu. Maka kalau mudanya itu di masa as-suddah itu betul-betul apa namanya satset di usia tua pun masih senang beraktivitas, masih masih produktif dalam amal soleh ya. Produktif dalam amal soleh, tidak enggan, meskipun tentu saja keterbatasan fisiknya akan membatasi, ya akan mempengaruhi. Tetapi
sangat berbeda dengan kalau orang itu di masa mudanya saja sudah kelemet. Apa artinya Indonesianya sudah mager gitu. Ya. Sudah apa ya? Sudah jauh dari amal soleh itu ya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau di masa ini benar-benar dipenuhi dengan daya juang tinggi, dipenuhi dengan hirsun ala manfa'ah. Hirsun ala manfa'ah ini penting untuk kita perhatikan. Apa itu? Bersemangat dalam hirs itu sering dimaknai sebagai kesungguhan. Okay. Kesungguhan. Kadang dimaknai sebagai semangat. Tetapi kalau kita tengok lagi, misalnya di dalam Al-Quran ada ungkapan walau harasta, walaupun kamu sangat mengingini, artinya di situ bukan cuma sekedar berarti semacam kemauan yang sangat kuat gitu. Kemauan yang sangat kuat yang diikuti dengan kesungguhan totalitas dalam melakukan sesuatu. Untuk mencapai untuk melakukan sesuatu, bukan mencapai ala manfaah. Jadi ingat yang berarti itu mengingatkan kita ke hadisnya Rasul itu nggih, ihris ala ma yanfa'u gitu. Itu perintah Rasulullah Muhammad SAW itu ada awalannya al-mu'minul qawi khairu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Sehingga para ulama memaknai kalau pengen agar kamu itu atau anakmu itu jadi mukmin yang kuat, ikuti berikutnya gitu kan. Kan al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khair. Karena sama-sama beriman. Sama-sama beriman. Setelah itu ini loh jalurnya untuk menjadi mukmin yang kuat itu, dan ini pula yang perlu kita persiapkan pada anak-anak kita, ihris ala ma yanfa'uk. Karena itu berarti konsekuensinya kita perlu menyiapkan pada diri anak kita agar mereka itu memiliki maqayis, memiliki parameter-parameter mengenai manfaat itu apa sih. Sehingga perhatiannya itu bukan ini bakatku enggak, bukan. Tapi ini manfaat enggak buat hidupku menurut agama ini. Manfaat, kerjakan. Manfaat bukan cuma kerjakan. Haris tadi ya, hirsun ala manfaat. Ya, berkemauan keras untuk mendapatkan mengerjakan. Karena dia yakin bahwa tidak ada satupun tindakan itu yang sia-sia. Bukan ingin mendapatkan sesuatu. Karena ini berhubungan dengan misalnya di ayat surat atau Quran 16. Ini memang bukan berkenaan dengan anak muda ya. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Artinya ini semangatnya itu ada perintah, ada kebaikan. Gimana saya dapat melaksanakan? Nah, kalau kita tengok di hadis itu berarti ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Engkau sedang merasa baik-baik saja, minta pertolongan. Ini konsekuensi sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar kita. Jadi tiap hari itu kok kita tuh nggak minta pertolongan kepada Allah, itu berarti ada yang salah. Itu ayat itu nggak dibaca, sholatnya nggak sah. Iya kan? Skip. Udah beres kok ya Allah. Skip, nggak bisa, nggak bisa. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Merasa lemah itu dalam makna ajiz, merasa sial, merasa nggak aduh saya cuma begini. Bukan kita menyadari kelemahan kita di hadapan Allah, dhaifnya kita bukan. Nah, tapi kembali, jika di masa ini benar-benar dipenuhi dengan daya juang yang tinggi, hirsun ala manfa'ah, dan tidak merasa sial, maka saat mereka sudah syaikhan kabiran, mudah-mudahan kita semuanya nanti termasuk yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai syaikhan kabiran. Kalau masalah ihris ala manfa'ah itu, mohon maaf ini maksudnya ini kok saya jadi ingat tulisan jenengan apa ya yang di Segenggam Iman atau yang di mana itu yang kok saya merasakan
penjelasannya di tulisan itu lumayan kuat ya, membuat jiwa yang bercahaya atau apa. Bentar. Gimana ya? Soalnya saya nulis karena kadang-kadang saya terus terang ketika membaca tulisan-tulisan tentang itu betul berarti ya, yang segenggam iman itu kan ada membekali jiwa anak ini. Iya. Judulnya juga menarik, malaikat tidak pensiun. Artinya kalau itu adalah pekerjaan utama orang tua untuk membekali jiwa anak ya, dengan minimal kalau yang mengikuti petunjuk Rasul yang Masya Allah memang beliau as-sadiq al-masduq itu, berarti kan tadi ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz tadi ya. Itu sebagiannya ya. Sebagiannya. Dan kalau kita luaskan kebaikan-kebaikan itu akan mudah tumbuh kalau anak-anak sudah dikenyangkan dulu kebutuhan psikologisnya misalnya. Dan artinya ini masih ada beberapa aspek-aspek lainnya ya. Cuma nanti fokus kita masih pada amanah anak balik. Artinya tadi satu di antara amanah yang jelas ditunjukkan oleh Quran adalah membantu anak mencapai asyuddahnya tadi. Kalau yang pada bagian ini kan kita tidak secara langsung ke sana, tetapi ini dengan pelajaran. Apakah nanti ada hal-hal yang secara langsung? Ya itulah yang membuat saya risau. Apa yang tidak saya sampaikan? Karena rupanya tadi saya sudah menyiapkan tulisan tentang ahliyah. Ingat bahwa ada ahliyatul wujub, ada ahliyatul ada, kamilah, ada ahliyatul ada, naqisah. Wah, ini sepertinya perlu pelan-pelan ditulis berseri nih Ustaz. Karena agar kita kan kita ini memang sebagian kita, minimal saya lah, ini kan makin saya nggak tahu kalau Bapak Ibu yang hadir di Zoom mungkin mulai agak asing dengan istilah-istilah agama kita sendiri. Nah, saya tadi itu ingin menyampaikan itu karena ini adalah hal yang sangat penting. Tetapi kemudian ketika ada yang tanya tentang taklif itu saya lalu mengkeret dalam arti kalau ini saja masih menjadi pertanyaan, berarti soal ahliyah, soal awarid itu masih perlu perlu pendahuluan yang lebih panjang. Tetapi kalau bagi yang tertarik, ini bukan buku terbitan Proyu. Nah, ini saya tadi mau bawa. Ini ketinggalan, malah di sini ketemu. Ini saya beli buku Usul Fikih terbitan Pustaka Firdaus ya. Jadi kita memang berusaha kalau rekomendasikan itu, alhamdulillah saya jadi ingat. ada insight-insight yang lain, ada hal menarik, maka di bagian itu saya tanda tangani di bagiannya itu. Nah, dasarnya yakni ha lam mim berkaitan dengan makna kata bermimpi. Ya.
Muktasabah. Karena awarid itu kan ada awarid samawiyah, ada awarid al-awarid al-muktasabah. Ya, jadi mari kita perhatikan kata muktasabah di sini. Muktasabah itu kan berarti adanya proses untuk perolehan, kan itu bukan yang sifatnya samawiyah. Jadi kalau kok misalnya anak itu di usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun kok boros, berarti dia ini memiliki al-awarid, penghalang-penghalang, tetapi penghalang-penghalang itu sifatnya muktasabah, akibat salah didik, akibat perolehan atas sesuatu itu. Nah, sebenarnya ini masih banyak ya, tapi saya ingin menambahkan sedikit sebelum waktunya berakhir ini, karena sudah mepet banget ya, sebelum tanya jawab. Jadi penghalang itu ada dua. Yang satu samawiyah. Samawiyah itu berarti penghalang yang ini memang bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita usahakan, tapi karena sudah ketetapan Allah. Ketetapan. Kemudian yang kedua adalah penghalang muktasabah, penghalang yang terjadi atau bahkan dapat diusahakan penghalangnya itu, atau karena kelalaian dalam mengusahakan. Bodoh. Jadi di situ kalau ada anak umurnya sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, sudah 25 tahun, kok dia itu belum memiliki bekal ilmunya, kita tidak dapat mengatakan sudah balik tapi belum akil. Tetapi itu artinya anak memiliki al-awarid al-muktasabah. Al-awarid al-muktasabah itu bodoh, boros, dan lain-lain, yang ini terjadi disebabkan antara lain kelalaian, sehingga dengan demikian, loh kok bisa yang salah kita, yang salahkan anak gitu. Itu kelalaiannya pada orang tua dan orang dewasa yang mendidik anak tersebut. Iya. Jadi kan ini displacement yang salah itu kita, kok malah anak yang disalahkan. Anak sekarang enggak seperti dulu. Ingat bahwa itu merupakan al-awarid al-muktasabah. Dari sini sudah jelas bahwa kalau begitu kita tidak bisa mengatakan sudah balik tapi belum akil. Melainkan sudah balik tapi kita itu belum menyiapkan. Itu belum menyiapkan. Ayat tadi, surat An-Nisa ayat 6 itu juga memberikan pelajaran kepada kita sebagai orang tua agar kita menyiapkan orientasi menikah pada diri anak sebelum balik. Sebelum balik sudah kita siapkan orientasinya, sehingga dia menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak dibenarkan berkenaan dengan perasaan menyenangi lawan jenis ketika dia sudah balik. Mulai kapan? Kalau kita mengacu kepada mulai ditegakkannya disiplin ibadah, artinya itu usia 10 tahun. Yang 10 tahun ini juga banyak berkaitan dengan kapan anak itu mulai bisa melenceng, mulai bisa berpaling, mulai bisa berbelok dalam kadar yang lebih tinggi dari al-fitrah. Yakni hatta yubayyina anhu lisanuhu.
hatta yubayyina anhu lisan. Kan ada 3 momentum seseorang itu bisa menyimpang berpaling dari fitrah, yakni hatta yu'riba anhu lisanuhu, ini sebelum 5 tahun dan masih belum dihukumi anaknya itu. Kemudian hatta yu'abbira anhu lisanuhu, yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Fawaidul Fawaid menunjukkan bahwa ini merujuk pada usia 7 tahun yang bisa memayyiz. Dan kemudian hatta yubayyina anhu lisanu, pintunya lisan semua, dan itu merujuk pada usia 10 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini masih ada kata balik lainnya ya di dalam dalam Al-Quran, tapi kita tidak bisa membincangkannya karena sudah jam 9 juga sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Dan mohon maaf atas tadi. Ya, tadi ada mohon maaf nih yang para peserta Zoom ini tadi ada gangguan. Tadi kok kelihatannya saya nggak tahu terpental, kemudian suara kami tadi termute ya. Sehingga tapi nanti insya Allah ini sudah ada backup. Moga-moga nanti backup rekamannya bisa di-share ulang untuk dicermati dari awal sampai akhir. Nah, ini saatnya untuk kita berdiskusi langsung. Apakah memungkinkan kalau ada yang mau bertanya langsung? Raise hand mungkin? Itu sudah ada itu. Sudah ada ya yang raise hand ya? Insya Allah ya. Dengan monggo silahkan langsung. Bagi yang bertanya ini yang sudah raise hand, silahkan langsung bisa bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kak. Kalau memungkinkan kamera dibuka, monggo silahkan dibuka. Punten izin. Kalau tidak memungkinkan, silahkan langsung menyampaikan. Ustadz, Ibu apa Bapak ini? Oh, Ibu ini Bu Husna. Enggak, silakan. Pertanyaan seperti ini Pak, untuk kajiannya itu adalah sekarang kan banyak zaman fitnah ya. Zaman LGBT, kemudian LGBT, halo? Kedengaran Halo? Halo? Suaranya Mas, ini halo? Ya. Sudah keluar suaranya? Ini speakernya. Sudah. Halo? Oh, masih unmute itu. Ya, ke unmute lagi tuh Mas. Yang mau bertanya tadi. Ya. Ustadz, izin bertanya. Ibu apa Bapak? Yang sudah resen tidak bertanya, silahkan bisa langsung. Mas Ibnu, mengajukan. Ini speakernya mungkin. Ibu, Ustadz ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai orang tua ketika balik ini kan kebanyakan anak kepo. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya untuk menjawab apa yang anak-anak tanyakan tentang Islam sesuai dengan pemahaman mereka. Terus kemudian Ustadz, pertanyaan terakhir, sekarang kan banyak LGBT dan... Mohon maaf Bu, tadi rupanya pertanyaan sebelumnya tidak terdengar sampai sini. Jadi bisa diulangi lagi Bu, mohon maaf. Nggak apa-apa Ustadz. Pertanyaan ini. Nggak apa-apa. Ustadz, ini suara saya kedengaran Bukan? Alhamdulillah ya sudah. Alhamdulillah sudah jelas sekarang Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya Ustadz, yang pertama, bagaimana kita menghadapi anak-anak masa balik ini yang suka bertanya tentang syariat dengan cara bahasa yang mereka mudah mengerti. Karena kan masa balik ini masa banyak ingin tahu atau istilahnya kepo Ustadz. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pemahaman dengan bahasa yang mereka mudah mengerti tentang kewajiban atau mungkin larangan dari Allah gitu Ustadz. Yang kedua, tantangan orang tua pada masa ini adalah tentang krisisnya akhlak, kemudian juga seperti LGBT dan masalah lainnya ya Ustadz. Nah itu apa langkah kita sebagai orang tua untuk mencegah anak-anak kita agar tidak terjerumus Ustadz? Matur suwun. Matur suwun Ibu atas pertanyaan, ada 2 ya tadi ya. Tafadhol Ustadz Fajruddin. Iya. Yang pertama, menghadapi anak-anak masa balik yang banyak bertanya tentang syariat. Ini bahkan seharusnya pertanyaan itu mulai muncul
banyak muncul ketika anak-anak mumayyiz atau bahkan sebelum itu. Kalau anak-anak memang banyak kita stimulasi, banyak kita ajak berbincang, banyak kita ajak berdialog, dan kita memang ajarkan kepada mereka mengenai agama ini. Dan pertanyaan itu merupakan hal yang sangat bagus, hal yang sangat bagus. Ada hal-hal yang mereka sepertinya meragukan, tetapi justru kalau mendapatkan jawaban yang memadai, itu akan mengokohkan keyakinannya. Ini keraguan yang sifatnya bukan meragukan agama, melainkan karena mereka itu justru sedang masa-masa ingin mendapatkan pegangan yang sangat kokoh. Sehingga karena itu, di antara hal yang sangat diperlukan untuk menjadikan anak-anak itu, untuk menjadikan anak-anak itu betul-betul menjadikan anak-anak itu betul-betul bersemangat untuk menjadikan anak-anak itu betul-betul pada relnya mereka tetap pada agama ini, justru adalah dengan kita mendengarkan. Jadi dari sini kita tahu apa sih yang mereka tanyakan. Kemudian yang kedua, kita hendaklah tidak melampaui batas. Maksud saya, sebagai orang tua itu ketika tidak bisa menjawab dalam urusan agama, lalu berusaha memaksakan diri, sehingga jawabannya malah salah. Justru kalau kita tidak tahu, anak bertanya, kita tidak tahu jawabannya, memang betul tidak tahu, kita memang menunjukkan bahwa kita tidak tahu. Yang kedua, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan pada diri anak semangat untuk mencari. Kemudian yang ketiga, kita perlu bekalkan pada diri anak, dan tadi apalagi kalau kita nggak tahu, ini sekaligus momentum buat kita. Teladan itu bukan hanya bahwa kita lebih tahu dari anak, tidak. Melainkan teladan itu antara lain adalah menunjukkan kepada anak, memberikan contoh kepada anak agar kita ini tidak segan-segan untuk belajar. Sekaligus pada saat itulah kita bisa sampaikan kepada anak bahwa menuntut ilmu itu ada dua macam. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama tadi saya sebutkan pada saat membincang mengenai An-Nisa ayat 6 tadi, konsekuensinya ini kita membekali diri dengan ilmu ala sabil najah. Menuntut ilmunya itu ala sabil najah. Ala sabil najah itu maksudnya bagaimana? Menuntut ilmunya tertib, menggunakan sumber yang jelas, kemudian belajar sehingga tuntas kepada sosok yang memang ma'ruf bukan hanya masyhur. Ma'ruf itu artinya dikenal memiliki otoritas dalam ilmu itu. Nah, ini kalau kita mau mencari ilmu. Artinya ini merupakan kesempatan ketika anak itu banyak tanya. Kita perlu cek coba dalam urusan ini yang otoritatif itu siapa. Nah, dan pada saat yang sama kita harus ingat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan tentang manusia ada tiga macam, dan dua terakhir kan cara menuntut ilmu. Yang kedua adalah muta'allim ala sabil najah. Yang ketiga ini adalah orang yang cara nyari ilmu itu adalah atba'u kulli na'iq. Atba'u kulli na'iq itu mengikuti setiap yang sedang teriak, setiap yang sedang viral, setiap yang sedang trending topik. Carinya ya hanya potongan-potongan saja dari orang-orang yang sedang trending topik. Nah, kalau kita cari ilmu seperti itu, anak-anak cari ilmunya seperti itu, dijamin dengan tiga hal. Yang pertama adalah yamiruna ma'akulli rih, mengikuti kemana angin bertiup. Artinya nggak jelas, mudah terombang-ambing. Jadi selain jawabannya kepada anak, yang lebih mendasar adalah kemauannya kepada ilmu dan jalannya menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kalau nyari ilmunya dengan cara tadi atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang sedang trending topik, setiap yang sedang viral, setiap orang yang sedang lagi ngetop-ngetopnya. Yang kedua adalah dia berjalan tidak di bawah cahaya ilmu. Jadi ini yang kedua, maksudnya lam yastadi'u binuril ilmi. Maksudnya ini bukan ilmu, maksudnya adalah
dia itu walaupun dia misalnya belajar banyak dalil, tapi kalau dia caranya nyari ilmu kayak tadi, maka dia berjalan tidak di bawah cahaya agama ini, tidak di bawah bimbingan agama ini. Nah, kemudian yang ketiga, dia itu tidak memiliki pegangan yang kokoh. Ringkas kata, dari sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, bukan bagaimana kita itu mampu memberikan jawaban, tetapi bagaimana kita itu mendorong, memfasilitasi, justru meningkatkan keponya untuk mau bersungguh-sungguh menemukan kebenaran di atas jalan yang selamat. Gitu ya. Nah, dan untuk itu kita harus berani mengaku tidak tahu. Kemudian pertanyaan berikutnya lah, tantangan orang tua masa kini berkenaan dengan krisis akhlak, ada macam-macam. Masya Allah, ini mengingatkan kita dan kami berdua, selain dengan teman-teman juga sering diskusi mengenai hal ini. Di antara hal yang justru menjadikan anak muda itu semangatnya melebihi yang lain, berkobar-kobar, pantang menyerah, manakala dia itu memiliki idealisme. Nah, idealisme itu ukurannya apa? Dan karena itu ini yang menjadi perhatian. Kalau tadi ada balau asuddah, kemudian dari al-hulum, kemudian dari as-sa'ya, yang kita belum sempat bicarakan juga yang as-sa'ya ini. Nah, idealisme itu apa? Yakni kemauan kuat, tekad yang sangat besar untuk mewujudkan hal-hal yang ideal. Berarti ada dong idealnya itu, sumber idealitanya itu ada. Tapi apa yang menyebabkan anak itu bisa memiliki idealisme? Dan tadi saya sebutkan ya, bahwa kalau seorang anak itu dipersiapkan, dia bisa menjadi sosok idealis. Tapi kalau tidak dipersiapkan, maka masa muda itu bisa menjadi su'batu minal junun. Asyabab su'batu minal junun. Masa muda itu cabang-cabang dari kegilaan-kegilaan, yaitu kegilaan-kegilaan. Ini jika tidak dipersiapkan, kegilaan dalam makna bukan makna fikih. Nah, kembali lagi kepada hal ini. Lalu akarnya di mana? Persoalan tiap zaman itu selalu ada, dan tidak ada yang baru, bentuknya saja yang berbeda. Pornografi zaman dulu ada, zaman sekarang ada. Dulu bentuknya orang mandi di kali, sekarang bentuknya adalah nonton tayangan TikTok, YouTube, dan lain-lain. Tapi secara prinsip sama. Tantangan itu pada pokoknya hanya dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Itu sama, bentuknya saja yang berbeda. Nah, manakala seorang anak itu telah memiliki keyakinan yang sangat kokoh kepada satu nilai, kepada agama ini. Saya menyebutkan nilai bukan berarti merendahkan agama, tetapi alangkah banyak seseorang itu menjalankan aktivitas keagamaan tanpa memegangi nilainya. Jadi dia itu hanya menjalankan zahirnya saja. Karena orang-orang munafik itu zahirnya sama. Jadi ini memegangi hal tersebut. Sehingga fokus kita itu adalah bagaimana agar anak memiliki komitmen pada agama. Kalau ini ada, insya Allah dengan sendirinya dia menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal tersebut. Waktu kita tidak mencukupi kalau kita hanya sibuk menepis ini. Pacaran memang nggak boleh, tetapi yang lebih penting lagi ialah menyiapkan anak. Ini contoh, menyiapkan anak untuk memiliki orientasi menikah. Ini kita contoh sebagai contoh bagaimana idealisme itu pada tatanan yang lebih praktis. Begitu seorang anak itu dibangun orientasinya kepada pernikahan, bahkan semenjak dia usia 10 tahun kelas 5 SD misalnya, maka dengan sendirinya anak itu akan merasa ngapain pacaran. Idealisme itu membawa konsekuensi untuk menolak yang sebaliknya. Nah, ada satu buku, cuma karena yang menerbitkan waktu itu memang bukan penerbit khusus buku-buku Islaman ya, ilustrasinya memang kurang pas, tetapi nanti bisa di-share lewat grup ya. Ini PDF-nya, ini buku yang berkaitan dengan bagaimana menyiapkan. Tapi sebenarnya waktu itu masih draft ya.
Kan saya mengajukan baru berupa PowerPoint, tapi ternyata ini sudah dianggap mencukupi dan terbitkan menikah sebelum kesiapan ya. Nah, menikah sebelum kesiapan sebenarnya masih dapat dijabarkan lebih matang. Nah, buku ini saya persiapkan untuk anak-anak SD. Nanti insya Allah bisa dibagi dan bisa di menikah sepenuh kesiapan untuk anak SD. Kalau sebenarnya menikah sebagai remaja ya, bukan berarti anak SD langsung nikah. Tapi ini contoh bagaimana kita membangun idealisme. Kita juga sempat nulis waktu kami berdua, dan kemudian karena ini kerja kolektif ya akhirnya bukan hanya kami berdua. Yang kaitannya juga bagaimana membangun idealisme, yang insya Allah nanti juga bisa share PDF-nya. Ya, nanti insya Allah oleh panitia di-share, karena memang itu sebenarnya buku yang sudah dihalalkan untuk di-share oleh kementerian. Ya, matur suwun tadi Ibu. Ya, tadi kami belum kenalan ya Bu, traveling hijrah. Ya. Masya Allah. Ya, ada lagi yang tidak bertanya langsung melalui Zoom. Kalau ada yang ada itu raise hand. Siapa? Tadi namanya Bu Husna tadi nggak? Sekarang Bu Husna ya. Bu Indra. Ya, monggo Bu Indra. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Jadi kita kan mempersiapkan anak agar punya imunitas yang kuat ya Ustadz ya. Iya. Di masa-masa SD mungkin kita sekolahkan anak di sekolah agama yang cenderung homogen nih Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana cara mempersiapkan agar anak itu bisa siap ketika dia harus bertemu dengan lingkungan yang heterogen? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya dia tetap punya imunitas yang kokoh gitu, Ustaz. Ya. Pertama imun. Amin wa anti jazakillah khairan katsiran. Ya, pertama imun itu artinya daya tahan terhadap satu penyakit ya. Artinya bukan kita berada pada lingkungan yang steril. Ada satu peristiwa dalam hidup saya, suatu ketika saya menjemput anak saya dari sekolahnya. Waktu itu sekolah di SD ya, sebuah SDIT itu, dan tak terelakkan. Jadi kalau jalan pulang itu melewati tempat di mana di situ banyak anak-anak muda pacaran. Allah. Itu Jogja. Ada lembah di situ, pada mojok. Nah, satu ketika anak saya ini kan menangkap pemandangan itu, melihat, lalu tanya. Ketika anak bertanya, saya sedang nggak siap untuk menjawab. Kalau saya sedang nggak siap menjawab, saya paksakan, maka bisa runyam. Tetapi kalau saya mengabaikan pertanyaannya, runyam juga. Jadi kalau begitu apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah kesediaan untuk ngaku. Jadi kita sampaikan pada anak kita dalam waktu itu kasusnya saya adalah mohon maaf nak, Bapak belum bisa menjawab pertanyaanmu. Insya Allah nanti akan Bapak jawab dengan baik pertanyaan kamu. Nah, belum bisa itu kadang juga jadi pertanyaan anak, karena dalam kasus lain anak saya tanya misalnya ada hal-hal yang kita ini rasanya nggak bisa jawab, karena itu hal yang kita alami, hal yang kita jalankan, kok nggak bisa jawab. Nah, ini pun kita perlu jelaskan kepada anak. Kenapa ada urusan-urusan yang itu akrab dengan kita, tapi kok kita nggak bisa jawab. Nah, tapi ini hal yang berbeda ya. Sekali lagi, saya lalu mencoba untuk belajar lagi, membuka-buka buku lagi, memikirkan apa yang perlu saya lakukan agar anak itu memiliki sikap yang kokoh, memiliki pegangan yang teguh. Nah, setelah saya memiliki, ini insya Allah ini yang tepat yang diperlukan oleh anak, maka anak justru ketika saya jemput dari sekolah, saya ingatkan, dia sudah nggak tanya, saya ingatkan, tempo hari kamu tanya ini, iya. Nah, Bapak pengen tanya kepada kamu. Jadi saya nggak langsung menjelaskan, tapi kita ngobrol, menyampaikannya bukan integratif ya, bukan sifatnya
Bapak pengen tanya, itu kan lain lagi ya. Bapak pengen tanya, biiznillah di rumah kan sering ada waktu itu terutama orang-orang konsultasi yang tengkar dengan suaminya, yang mau cerai dan lain-lain, sehingga anak itu merekam pengalaman-pengalaman itu. Ya artinya Bapak Ibu nggak harus punya pengalaman serupa, tapi ini kita contoh saja. Anak-anak melihat ada yang masih muda datang terus langsung nangis-nangis. Ringkas kata saya ajak anak untuk mengerti itu semua. Lalu saya tanya, kenapa kok mereka itu begitu? Ada apa? Ya karena mereka punya masalah. Mereka ingin jalan keluar. Mereka ingin mendapatkan nasihat. Lalu saya tanya lagi, kamu tahu nggak banyak di antara mereka itu yang justru dulunya kayak itu. Oh, yang pacaran tadi. Yang pacaran tadi. Lalu itu poin satu. Saya tidak saya lebih menyukai bukan pada posisi itu buruk, itu buruk, itu buruk, itu buruk, tetapi bagaimana anak mengambil kesimpulan. Lalu yang kedua, saya ajak anak saya bertanya. Coba Bapak pengen tanya, kenapa sih Bapak itu kalau jalan sama Bunda nggak perlu sembunyi-sembunyi, Bapak jalan-jalan gandengan tangan sama kalian maupun hanya berdua, ya di mana saja nggak ada masalah. Kok itu perlu sembunyi-sembunyi, kenapa? Ya soalnya takut kelihatan, takut ketahuan. Kok takut ketahuan, kenapa? Artinya di sini anak kita beri stimulasi, kita beri pertanyaan-pertanyaan. Jadi bukan pada dialogisnya yang penting, tapi bagaimana proses dialog itu pun juga terbimbing. Yang kadang-kadang kita salah ya. Artinya, anak-anak kita nggak bisa kalau kita langsung menyampaikan, harus dialogis. Dialogis itu bisa buruk manakala tidak ada guidance, yang nggak ada nggak ada panduannya, nggak bersifat mengarahkan, nggak bersifat leading, nggak bersifat memimpin gitu. Nah, jadi saya ajukan pertanyaan-pertanyaan yang beranak menyimpulkan, lah kok khawatir ketahuan orang, kenapa? Sehingga anak mengatakan, ya soalnya itu kan dia mulai berpikir bahwa ringkasnya itu jelek. Lalu saya sampaikan, kalau begitu itu kira-kira baik enggak? Secara keseluruhan dari dialog itu, jadi waktu sengaja ya, ketika melihat orang-orang pacaran itu, saya coba mengajak anak saya mendekati yang pacaran. Saya dulu suka bawa kamera ya. Bukan saya mau motret, tapi ketika saya arahkan mereka segera lari. Nah, saya bukan mau memotret, tapi saya itu mau memberikan pengalaman kepada anak saya. Kok itu tadi mau lari, kenapa? Nah, jadi akhirnya anak itu nggak perlu mengatakan, kamu jangan diri itu ya, awas tuh, bukan. Nah, karena kalau kita salah, anak bisa memiliki persepsi yang berbeda. Oh, ini memang layak diperjuangkan. Kalau perlu sembunyi-sembunyi, gitu ya. Seperti orang mendaki ya panjat tebing itu. Oh, itu kan ya mendaki gunung kan juga perlu berpayah-payah gitu ya. Nah, itu kira-kira yang dapat saya kasih gambaran mengenai bagaimana menghadapi kaitannya dengan krisis akhlak. Jadi yang kita perlukan bukan mengetahui krisisnya satu persatu, melainkan bagaimana anak memiliki benteng-benteng pokoknya, memiliki hal-hal pokoknya, memiliki idealisme yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, 2125 sepertinya masih cukup kalau ada satu lagi yang bertanya langsung. Ya. Oh, via chat. Ya. Oke. Yang via chat. Via chat. Ya. Ya. Nanti Bapak Ibu dan peserta sekalian, bagi pertanyaan yang belum dijawab, insya Allah tadi kami juga berbincang dengan Ustaz Fadhil Azim, insya Allah akan diusahakan tetap dijawab menggunakan tulisan atau bahkan video. Nah, jadi nanti tiap pertanyaan insya Allah diusahakan dijawab melalui video yang nanti akan dibagikan satu di antaranya melalui akun Instagram Kepoin Pro You. Ya.
yang sekarang masih namanya Kepoin Official ya. Insya Allah kan ganti Kepoin Proyu gitu. Proyu insya Allah. Sudah ganti ya namanya, nanti boleh dicek nanti di Instagram Kepoin Proyu. Nanti insya Allah tadi dari tim Proyu siap untuk menyediakan waktu juga untuk merekam jawaban beliau via video, nanti kita share untuk memudahkan dan jadi pelajaran bagi yang lain yang baik yang bertanya maupun yang nanti menyimak. Ini dari chat nggih? Ya, dari chat. Ya. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara membangun bonding dengan anak yang sekarang sudah di pondok, yang mana qadarullah di pondok bikin ulah pula? Ya, kalau anak bikin ulah, maka kita perlu mengecek dulu, apakah itu hubungannya dengan bonding? Kalau bonding itu sebenarnya hal pokoknya pada saat anak-anak masih kecil, terutama pada masa balita, yang kita kuatkan pada usia-usia berikutnya. Tetapi di antara yang menguatkan anak bukan sekedar bonding. Sebagaimana remaja itu begitu mereka masuk masa remaja, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, anak itu kalau saya boleh pakai istilah remaja, anak itu dari awal sampai remaja sampai dewasa tidak pernah mengalami krisis. Dia memiliki idealisme yang sangat kuat. Dia memiliki motivasi yang sifatnya intrinsik, motivasi dari dalam yang sangat kuat pula. Ini yang pertama. Dan ini istilah dalam psikologi juga dibahas itu ya. Kemudian yang kedua, ada yang sempat mengalami krisis tapi nggak lama, sebentar saja dan segera pulih sendiri. Yang nanti kondisi motivasinya juga berbeda, anak lain halnya. Nah, pada anak yang pertama tadi, dari mana asalnya kok ada sih nggak pakai mengalami krisis? Kok ada sih anak yang dari awal kayaknya nggak perlu dimotivasi, justru ada yang malah perlu direm karena sudah malah masih belajar, tapi sebenarnya kok ada yang sebaliknya. Nah, anak yang pertama yang nggak pernah mengalami krisis itu berasal dari keluarga, berasal dari lingkungan rumah, di mana anak itu hubungannya dengan saudara-saudaranya sangat dekat, hubungannya dengan orang tua sangat dekat. Kepada orang tuanya dia memiliki 2 hal, ada thiqah, ada kepercayaan, jadi bukan bonding malahan. Kemudian yang kedua adalah ada hormat, respect. Nah, hubungan yang hangat antara anak dan orang tua ini cukup tidak. Mereka tidak mengalami krisis karena dengan kehangatan itu orang tua secara sengaja mengarahkan hidup anak, hidup itu harus seperti apa. Tadi kita sempat membincangkan masalah orientasi gitu ya. Ini dibangun pada usia kapan? Sebelum mereka remaja, sebelum mereka remaja. Jadi ibaratnya nanam itu kan dari pembibitan, penyemaian, sehingga ketika datang waktunya berbuah yakni remaja itu, saat mereka balik itu tinggal memanennya dan tetap mengokohkan, memupuknya gitu. Nah, kemudian ada lagi remaja yang memang terombang-ambing, krisis, bikin orang tua kaget. Tadi pun Mahla bin Abi Sofra rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa remaja itu, masa muda di sini, menggunakan istilah asyabab, kalau nggak kita siapkan, subbatu minal junun, cabang dari kegilaan-kegilaan. Nah, memang kaitannya dengan penyiapan. Kita nggak membincang itu lagi ya. Tetapi kalau tadi ditanyakan berkenaan dengan bonding, maka di antara remaja-remaja yang mengalami krisis serius itu justru tidak sedikit di antara yang sangat dekat, sangat akrab dengan orang tuanya. Mancing bareng, main bareng, tetapi ada yang dilalaikan oleh orang tuanya. Apa yang dilalaikan itu? Orang tua menganggap seolah-olah hal-hal berkenaan dengan keyakinan, hal-hal berkenaan dengan prinsip hidup, orientasi hidup. Orientasi hidup itu apa? Orientasi hidup itu berkenaan dengan apa sih yang perlu dicari, apa sih yang paling penting dalam hidup ini. Ini semua nggak disiapkan oleh orang tua. Jadi walaupun anak itu dekat, walaupun anak itu akrab, sering main bareng, tapi kalau ini nggak disiapkan, ya masuk usia remaja bisa berontak dari orang tua, bisa atau
atau dia sedang terombang-ambing, berontak dari apa yang selama ini dibiasakan. Nah, sebaliknya, kalau memang kita siapkan, maka lulus SD bisa langsung anak itu dimasukkan ke pondok pesantren yang baik, yang tepat. Masya Allah. Ya, demikian untuk tadi ya, penanya tadi. Sekarang sudah, Masya Allah, sudah lewat 1 menit, 21.31. Ini sekali lagi tadi seperti komitmen panitia, insya Allah nanti semua pertanyaan, baik yang ada, yang kemarin pertemuan pertama maupun malam ini, maupun nanti yang bisa ditanyakan di grup WA, insya Allah nanti akan dikumpulkan oleh panitia. Dan tadi panitia juga sudah berkomitmen nanti akan mengatur janji dengan Ustadz Muhammad Fawzil Azim untuk menjawab, kalau tidak via tulisan, bahkan rencananya pakai video pendek Ustadz ya, pakai video-video insya Allah. Jadi ya begitu ya, nanti insya Allah termasuk yang kalau hendak berkonsultasi, nah insya Allah nanti bisa menghubungi panitia, bisa mengkomunikasikannya via panitia insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, sangat banyak yang ingin dibicarakan, tetapi seperti yang beliau katakan kemarin bahwa waktunya pendek, amat sangat yang ingin banyak yang disampaikan, tapi waktunya pendek. Insya Allah kepoin kelas parenting online Pro You Media diadakan, insya Allah kami berkomitmen sampai Desember diadakan tiap bulan minimal sekali. Ini seharusnya ini kelas bulan September ya Ustaz ya? Iya. Kelas bulan September yang dimundurkan di awal Oktober, maka insya Allah rencana kami nanti insya Allah akhir Oktober akan ada kelas parenting online lagi. Malah awalnya tempo hari kan kita sempat mau mengangkat soal bullying ya, yang sebelumnya sudah diangkat di Facebook saya gitu ya. Jadi tapi nanti temanya apa itu nanti bisa. Ada rencana awal bulan akhir Oktober besok membahas bullying ya Ustaz ya. Atau mungkin tema lain yang memang diperlukan insya Allah. Kalau ada usulan tema boleh juga, usulan tema disertai mungkin pertanyaan berkaitan dengan itu di luar tema kita malam ini juga boleh, karena insya Allah bulan akhir Oktober, pertengahan November, dan insya Allah awal Desember kita akan mengadakan kegiatan kepoin ini, kelas parenting online bersama Pro Media. Demikian Ustadz Fawzil Azim, jazakallah khairan katsir wa fi ahsanil jazaa. Juga ini tim yang tidak kelihatan tetapi Masya Allah berjibaku dengan berbagai urusan yang luar biasa. Termasuk tadi ketika berusaha mengatasi suara yang hilang. Masya Allah, memang kan ada yang terbentuk. Iya, alhamdulillah ini tim Pro You Media, kemudian tim Rumah Sajadah, lalu ada tim Joko Karyan. Nah, ini matur suwun semuanya yang wah Masya Allah banyak. Ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Insyaallah bagian dari ta'awun dalam urusan albir dan taqwa Ustaz ya, insyaallah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang tadi sudah tampak sebagiannya. Semoga insyaallah jadi koreksi bagi kami semua, khususnya para panitia, untuk bisa menangani lebih baik di kesempatan-kesempatan berikutnya. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin hadirat yang sudah berkenan masuk dari awal atau bergabung tadi menyusul. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir wa ahsanil jazaa. Semoga majelis kita 2 hari ini Allah Ta'ala ridhai, dan semoga ibu bapak semua yang hadir mendapatkan kebaikan dari acara ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa di kelas parenting online Kepoin Pro You di akhir Oktober insya Allah. Ustadz ada yang tadi disampaikan? Untuk sementara. Ya, Masya Allah. Sebenarnya masih banyak yang disampaikan tapi luar biasa pokoknya perbincangannya nggak tuntas-tuntas, tapi memang harus begitu ya. Orang tua harus mau berbekal. Bahkan belum jadi orang tua sebaiknya tadi kalau beliau itu sempat menyampaikan sudah kepikiran menikah, Ustadz Fawzil Azim ini sudah kepikiran menikah waktu SMP. Terpikir berkenaan dengan istri ya. Allah. Itu SMP kelas 2. Tapi berpikir menikah SMA kelas 3. Itu bukan masalah sosok ya Ustadz ya, tapi bagaimana menyiapkan pernikahan yang Allah Ta'ala ridhai ya Allah. Nah, jadi tadi makanya ada beliau
beliau tadi menyebut buku yang ternyata persiapan menikah untuk remaja berusia SD. Karena saya kelas 5 SD itu dulu suka baca tulisan artikel psikologi yang antara lain berkenaan dengan rumah tangga. Kalau buku psikologi yang saya baca ketika SD adalah ilmu jiwa yang ditulis oleh Profesor Zaki Darajat itu. Oh, Prof. Zaki Darajat. Ya, itu sebelum kuliah di psikologi UGM. Sebelum SMP. Sebelum SMP, ya Allah. Mirip-mirip, karena saya juga menemukan majalah psikologi Anda kalau nggak salah ya. Psikologi Anda itu dulu saya baca. Saya waktu SD itu sudah ketemu Masya buku itu. Allah. Ternyata memang takdirnya Allah Ta'ala takdirkan saya juga kuliah di psikologi ya. Adik kelas beliau. Demikian, insya Allah sekali lagi matur suwun semua untuk Bapak Ibu hadirin yang mau belajar bersama di kelas parenting online Pro Media maupun semua panitia, tim Pro Media, tim Rumah Sajadah, tim Joko Karyan, dan semua yang terlibat untuk menyukseskan acara ini. Sekali lagi matur suwun, semoga Allah Ta'ala ridha segala ikhtiar kita. Insya Allah kita belajar bersama lagi, berjumpa lagi di insya Allah di akhir Oktober. Dan insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita juga menggali banyak dari beliau. Ya, saya jadi hostnya. Waduh. Demikian insya Allah. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.